Balik lagi di Bejuta Cerita. Di cerita sebelumnya, si monyet iri hati ini ingin sekali berlatih dengan si anak hutan. Tapi dia takut. Apakah mau anak hutan ngajarin dia? Karena kan tidak semua orang mau mengajarkan orang lain agar lebih baik dari dia, apalagi untuk mengalahkannya. Tapi karena si monyet iri hati itu dapat nasihat dari papanya, dia tidak ragu-ragu untuk minta tolong sama si anak hutan. Dan monyet iri hati ini ternyata kaget. Kok kamu mau ngajarin aku? Kan aku nanti akan menjadi sainganmu. Tapi anak hutan menjelaskan bahwa kalau mengajari orang, meskipun orang itu nantinya akan lebih hebat dari kita gak perlu takut. Justru kita harus bangga. Kita bisa mengajari seseorang untuk jadi lebih baik. Dan itu juga merupakan kebanggaan. Gak cuman juara aja yang bangga, tapi ngajarin orang buat lebih baik itu juga membanggakan. Akhirnya monyet iri hati itu berpikir, ternyata tidak suka akan prestasi orang itu tidak menyenangkan. Kita jadi sakit sendiri, kesel sendiri, marah sendiri. Padahal belum tentu orang lain itu juga ingin menjadi seperti kita. Nah, akhirnya setelah si monyet iri hati itu berlatih, dia menjadi lebih baik. Tibalah waktunya untuk mengadakan perlombaan siapa yang menjadi pemenang. Ketika hari itu tiba, monyet iri hati itu datang keesokan paginya. Hai anak hutan, apakah kamu siap hari ini? Ya tentu saja dong. Aku selalu siap, kapanpun dan dimanapun. Karena kan bukan cuman kamu aja yang berlatih, tapi aku juga berlatih. Kalau begitu kita sudah siapkan ya perlombaannya hari ini. Perlombaannya masih sama kan? Ya iyalah, tetap lomba manjat. Siapa yang jadi juaranya? Nah, kalau misalnya begitu, mari kita kumpulkan semua yang ada di hutan untuk menyaksikan siapa yang nanti yang menang. Oke, aku sih udah siap. Ayo kita cari teman-teman yang lain. Akhirnya mereka mengumpulkan hewan-hewan yang ada di hutan untuk menyaksikan perlombaan yang sudah ditunggu sejak lama. Si kancil yang mendengar cerita itu, akhirnya dia ikutan datang. Padahal sebelumnya dia tidak suka tuh lihat perlombaan-perlombaan seperti itu. Begitu juga dengan beberapa monyet-monyet yang lain. Mereka penasaran gimana ya hasil latihannya si monyet iri hati. Terus si tupai juga ikut untuk menyaksikan perlombaan yang sangat ditunggu-tunggu itu. Beruang madu juga gak ketinggalan. Dia juga selalu ingin mengikuti setiap perlombaan, meskipun kali ini dia cuma nonton. Nah, perlombaan itu pun dimulai. Tapi ternyata semua teman-teman yang dikumpulkan itu bukan mendukung si monyet iri hati, tapi malah mencemooh dia. Kamu, meskipun kamu sudah latihan berbulan-bulan, pasti kamu juga akan tetap kalah. Anak hutan kan hebat. Si beruang madu pun gak kalah. Dia ikut membuli si monyet iri hati. Kamu sudah latihan, tapi pasti masih kalah juga. Percuma latihan kamu. Hahaha. Tapi monyet iri hati itu tidak ambil pusing. Kalian boleh membuli aku, mencemooh aku, tapi aku tetap fokus. Aku akan menang. Ayo anak hutan, kita mulai. Anak hutan pun bilang, ayo siapa takut. Akhirnya perlombaan yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Siap-siap ya. 1,
1, 2, 3. Akhirnya mereka berdua dengan cepat memanjat sampai ke atas. Ternyata monyet iri hati itu sudah berhasil menyamai kecepatan dari si anak hutan. Semua yang menonton kaget. Wah, mereka berdua sama cepatnya. Hingga akhirnya mereka berdua sama-sama ada di puncak. Wah, mereka seimbang. Ternyata monyet iri hati berhasil mengimbangi si anak hutan. Dan si monyet iri hati sangat puas. Meskipun aku belum bisa menang, tetapi aku bisa mengimbangimu, anak hutan. Ya, selamat ya. Kamu harus belajar lebih keras lagi. Iya, aku akan belajar lebih keras lagi. Tapi aku mau memberitahu sesuatu sama kamu. Apa itu, anak hutan? Aku sudah tidak akan ada di hutan ini lagi. Aku akan pergi ke hutan yang lain bersama keluargaku. Kamu bisa menjadi pemimpin ya di hutan ini. Aku serahkan hutan ini padamu. Aku? Kenapa aku? Karena aku tahu kamu pasti sudah belajar. Menjadi orang yang iri hati itu tidak menyenangkan, bukan? Sekarang saatnya kamu mengajari yang lain dan hidup saling berbahagia, supaya kehidupan kita jadi lebih menyenangkan. Iya, kamu benar. Ternyata tidak iri hati itu menyenangkan, dan membantu orang juga lebih menyenangkan lagi. Makanya aku senang kamu sudah bisa berubah. Mulai sekarang kamu teruskan ya. Aku yakin kamu akan lebih baik dari hari ini. Iya, aku akan mengikuti saran kamu, anak hutan. Kalau begitu aku pamit dulu ya. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi dalam waktu dekat. Tapi nanti pas kita ketemu, aku yakin kamu bisa jadi lebih hebat. Baiklah, anak hutan. Aku senang bisa ketemu sama kamu. Mulai sekarang, aku tidak akan iri hati lagi. Dan teman-teman yang lain juga senang karena si monyet iri hati itu akhirnya berubah. Dan mulai besoknya, mereka senang bermain bersama, berlatih bersama, dan tertawa bersama. Dan akhir dari cerita ini adalah monyet yang iri hati itu sudah tidak iri lagi dengan orang lain atau makhluk-makhluk yang lain. Dia senang dengan apa yang dia punya, dan dia selalu fokus untuk menjadi lebih baik dari versinya dia sebelumnya. Dan sekarang teman-teman yang lain sudah menjuluki dia bukan si monyet iri hati lagi, tetapi menjadi si monyet yang baik hati. Nah, itulah akhir dari kisah si monyet iri hati yang akhirnya berubah menjadi lebih baik dan menjadi monyet yang baik hati. Jadi teman-teman tahu kan, kalau iri hati itu ternyata tidak membawa kita apa-apa, tapi yang membuat kita lebih baik adalah terus bekerja, terus berusaha, dan jangan lupa selalu saling mendukung satu sama lain hingga kita bisa berbahagia bersama. Itu tadi akhir dari kisah cerita si monyet iri hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih anak-anak hebat. Kalian sudah mendengarkan cerita kami. Semoga terhibur. Jangan lupa sebelum istirahat baca doa dulu. Semoga mimpi kalian indah dan tidurnya nyenyak. Jangan lupa di-subscribe dan tekan tombol like-nya. Semoga kita bisa terus membuat berjuta cerita. Selamat malam.